Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan iman kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya dan para pengikutnya. Sebelum saya berbicara lebih lanjut, izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul menyikapi informasi di tengah peradaban dunia. Bapak dan Ibu juri yang saya hormati, akhir-akhir ini dunia maya banyak dimunculkan dengan adanya informasi ataupun berita kurang terpercaya atau lebih kita kenal dengan istilah hoax. Tentu kita sudah akrab dengan dunia maya karena sebagian besar masyarakat sudah mengenal internet, bahkan sangat mudah diakses melalui ponsel. Namun kita harus hati-hati dengan adanya berita ataupun informasi yang berasal dari media ataupun situs yang kurang jelas. Bapak dan Ibu juri yang saya hormati, kita sebagai umat muslim seharusnya tidak mudah terpengaruh dengan adanya berita hoax. Apalagi kita ikut menyebarkannya karena dampaknya sangat buruk dan pelakunya digolongkan sebagai orang munafik. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 83 yang artinya, dan apabila datang kepada mereka sebuah berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyebarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkan kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan mengetahuinya dari mereka. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, kamu akan mengikuti setan, kecuali sebagian kecil di antara kamu. Bapak dan Ibu juri yang saya hormati, di era seperti ini kita harus lebih waspada dengan adanya informasi ataupun berita provokatif. Maka caranya yang pertama, mencari fakta. Fakta sendiri artinya adalah peristiwa yang terjadi dengan adanya saksi dan bukti yang nyata. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik kepadamu membawa sebuah berita, maka telitilah beritanya, agar kamu tidak menyesatkan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu sendiri. Yang kedua, jangan menerima mentah sebuah berita. Allah telah menegur orang-orang mukmin yang menerima mentah berita yang diberikan oleh orang munafik. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 13 yang artinya, mengapa mereka tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka di pandangan Allah mereka adalah orang-orang yang berdusta. Yang ketiga, meninggalkan berita yang kurang bermanfaat. Jika sekiranya berita tersebut kurang bermanfaat, maka tinggalkanlah dengan cara kita menjauhkan diri dari sumbernya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, salah satu tanda bagusnya agama seseorang adalah menjauhkan dirinya dari apa yang tidak penting baginya. Yang keempat, jangan mudah menyebarkan berita. Kita sebagai umat muslim ibaratkan satu tubuh, bagian tubuh yang lain akan merasakan sakit juga. Cepat atau lambat akan terbuka juga. Allah berfirman
dalam Quran surat An-Nur ayat 11 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan berita bohong tersebut berasal dari golongan kamu. Dan janganlah kamu kira bahwa berita tersebut buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik untuk kamu. Tiap-tiap orang di antara mereka akan dapat balasan. Tiap-tiap orang dari mereka akan dapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa yang mengambil bahagian terbesar dalam penyiaran berita bohong tersebut, baginya azab yang besar. Bapak dan Ibu juri yang saya hormati, marilah kita membentengi diri dengan sikap tabayun, yang artinya mencari kejelasan hingga terang dan benar. Di tengah peradaban dunia seperti ini, marilah kita mencari informasi dan mencari kebenarannya sebelum kita sebarkan kepada orang lain. Karena perbuatan kita di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau terdapat kesalahan. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.